sok ngetang-ngetang keuntungan Pak. Modalna sabaraha, untungna baraha tarma abi acan kuning hanya ketika kudik damber memang keuntungannya sabaraha. Kene modal mah ya minimal ada untung ketika ya dama umpamanya tinggal di modal jelas itu kan. Minimal ember terkedah datang tapi ketika terus berlaku dimulai beli bibit lebih ke panen hayang terang sabaraha keuntungannya biasa lah itu. Ayo di mana wi? Sementara si jadi mangga. Siapa? Wios tarik ya. Itu terkait budik damber ya. Biasanya kalau dilele itu kan mudah untuk ditebar dan cepat panen. Tapi masalahnya untuk di Kabupaten Pangandaran yang saya rasakan itu sulit untuk pemasaran. Maksudnya sulit itu harganya tidak sesuai yang diharapkan gitu, Bos. Yang selanjutnya terkait penempatan budik damber itu harus yang kena terik matahari atau enggak gitu, teknisnya seperti apa yang lebih maksimal buat pertumbuhan lele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Hatur nuhun patorosan yang luar biasa. Pertama dari Ibu, dari mana Bu? Di Langkap Lancar ya. Seudang daunan berarti di Langkap Lancar ya. Nah, secara genetik, kita bicara genetik itu, karakter atau mungkin kebiasaan lele itu pak makan si lele itu karnivor dan lebih ke predator. Otomatis ketika bahasa karnivor otomatis memakan daging. Nah, secara naluri alamiah. Nah, kumaha upami di pasiandang daunan sebenarnya aya anu biasa karena daun, cuma itu bukan untuk mengacu pertumbuhan, itu hanya lapar. Ganja lapar. Hanya lapar. Janten secara pakan anu ketika orang usaha terus hayang target waktu, otomatis pakannya harus yang memenuhi standar si lele itu. Jadi kalau dijukin tadi ngangge pakan buatan dengan protein sekian 30%. Bisa di bawah, bisa pertumbuhan lambat otomatis, apalagi ketika dikasih daunan. Nah, betul. Nah, ini udah luar biasa sih Ibu ini. Sudah melakukan budik damber. Lele karakternya seperti itu. Dia itu kanibalnya luar biasa. Si kanibal ini bisa diantisipasi oleh kita dengan apa? Pertama, menanam atau benihnya yang seragam. Jangan sampai gini. Ini habis ini sama ini. Pokoknya kalau benih ikan apapun mau betul. Kalau mau budidaya ikan, budidaya inilah kita orientasinya ke profit. Kalau kita mau melakukan usaha budidaya ikan, jangan sampai beli benih ikan yang begini. Usahakan begini, minimal begini. Betul. Jadi 7, 8, 9. 7, 9. Biasanya dalam lele itu ukuran berapa? 46. Berarti 4 cm paling kecil, 6 cm paling besar. 7, 9. 7 cm paling kecil, 9 cm paling besar. Kan begini pasti. Kalau begini berarti yang ini berapa? 12 cm, yang ini 6 cm. Pasti habis lah. Oh iya pasti. Nah, itu yang pertama. Jadi benih harus seragam. Yang kedua itu tadi, jangan kurang pakan. Jangan telat pakan. Jadi kalau saya sampaikan, kalau biasa kita menjadwal jam 7 pagi dan jam 5 sore misalkan. Ternyata suatu hari dirubah. Itu jangan sampai, kalau bisa terus rutin di posisi itu. Kalau selisih 20 menit atau kurang 10 menit enggak masalah. Tapi di posisi jam waktu yang sama. Jangan sampai saya ingat jam 7 pagi pas sase kasih, ayo besok marah dari jam 12 marah panana. Jadi anger didinya Pak. Jadi ternyata tergantung kebiasaan orang sebenarnya. Tapi ketika dirutinkan, pertama seragam benihnya, yang kedua rutin.
Bisa seperti itu. Nah, atau malam bisa diganti dengan malam Bu, misalkan 3% ketemunya 1 kilo misalkan 1 on misalkan. 1 kilo lah biar bulan hitungnya. Misalkan pagi 2 on, sore misalkan 4 on, sisanya malam bisa seperti itu. Jadi juga jangan terpaku pada dosis. Misalkan kita ngitungnya dosis Bu ya, 3% ketemu sehari sekian. Nah, karena dosisnya misalkan harus sekilo sehari, ketika tidak habis jangan dipaksakan harus habis gitu loh Bu. Tetap kita ngukur ke konsumsi ikan itu, jadi jangan dipaksakan. Kenapa? Kahiji boros. Pertama boros pasti, yang kedua itu kualitas air akan cepat rusak gitu. Berarti otomatis perlakuan kita akan lebih, mungkin probiotiknya atau mungkin pergantian airnya harus lebih sering begitu. Dan pasti ke akhir-akhir beda kualitas airnya. Yang awal-awal mungkin seminggu, 2 minggu sampai sebulan mungkin agak hijaunya hijau normal. Tapi lama-lama jadi biru. Kadang-kadang air lain itu jadi merah gitu karena percampuran pakan dan kotoran segala macam. Nah, alternatif antisipasinya itu tadi pengguna probiotik atau ganti air. Sudah Bu? Ya, intinya bisa gitu pakai daun-daunan, tapi itu tidak memenuhi standar nutrisi mereka gitu. Jadi pasti lambat gitu. Dan itu juga tidak untuk skala bisnis tidak disarankan begitu ya Bu, karena waktu pasti kemana-mana gitu untuk 3 bulan panen. Nah, pertanyaan berikutnya, kumaha ieu keuntunganana? Nah, si Akang ieu terus ngalakukeun. Nah, kumaha Akang ieu? Kumaha keuntungan secara sok ayeuna abi ka dieu we heula ieu ka dieu. Tos ngalakukeun gaduh sabaraha ember secara analisa usaha aya teu. Sok. Masuk. Nah, saya harus coba ya. Sekarang apa mah? Nah, siap. Percobaan siap. Nah, kegiatan sehari-hari kita bisa analisa kalau kita ingin aya leuwihna lah harus berapa ember, harus berapa ekor. Otomatis tadi kita Bang hitung Pak. Ketika kita punya satu ember 50 ekor. Mungkin sayurnya tadi 300 gram per 3 minggu. Kemudian ikannya di dalam 3 bulan hanya 5 kilo. 5 kilo berarti sabungkeun sabaraha sayur eta nu aya 3.000, 4.000 ditambah 5 kilo kali 15 45.000 kurang lebih pangitan 60.000 sareng sayur lah gitunya. Nah, tapi hiji Pak ya, saemer. Ayeuna itu mah pakan dina lele biasanya upami bahasa kami itu FCR. Perbandingan habis makan dengan jumlah daging yang dihasilkan itu dina lele bisa hiji-hiji. Jadi 1 kilo daging kurang kena nyeupkeun 1 kilo parab. Benten dina nila bisa hiji 3, dina gurame bisa hiji 5, dina udang bisa hiji 6, tapi dina lele bisa 0,9 atau bisa 1. Jadi kurang hoyong lauk 1 kilo, parabna siapkeun 1 kilo. Upami misalkan 1 kilo 10 berarti siapkeun bae 10 ekor gitu. 1 kilo parabna. Nah, ayeuna parab 1 kilo anggapnya 11.000 atau 12.000 1 kilo. Salerosna dina lele Pak, harga jual mung 15 partai besar gitu. 14.000 sampai 15.000 per kilo. Ayeuna mung 5 kilo berarti mung sabaraha? 75.000. Anggap paling tinggi 15.000 1 kilo gitu nya. Ayeuna harga pakan 5 kilo berarti 5 kilo terus 50 sekian ribu ditambah benih 50 kali 200 10.000. Selisih dina lele Pak. Ieu nu partai ageung nya, partai ageung dina kolam biasa walaupun FCR-nya 1 atau 1 itu memang selisih margin keuntungan itu hanya 1.000 perak. 1.000 rupiah atau mungkin 1.500 rupiah per kilonya. Itu kalau mampu FCR-nya 1 gitu. Nah, ayeuna kada sabaraha urang hayang aya hasil. Ayeuna kan hiji mah pasti Pak.
hiji 5 kilo kan 5.000 misalkan kan 5.000 ketika dijual 15.000 20.000 mungkin 5 kali 5 lah 20.000 per ember upamanya jualan 20.000 tapi ketika orang ngajual 15.000 untuk nabung 1.000 berarti mau 5.000 per ember ya kan logikanya kan ya kan ayeuna hayang seueur kerah kumaha emberna seueuran. Nah, standar kami di sini memang minimalnya 10 kalau orientasi ke usaha. Minimalnya 10 ember. 10 ember diameter 80 liter. Nah, leres ya kan tadi bahwa ini program ini sebenarnya belum ke arah komersil pribadi gitu. Karena lu mendingan ketika aya balong mending di balong atau di bioblok kan begitu. Tapi ini mah targetnya adalah menanam sayuran dengan ikan itu di pekarangan, jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Inovasinya kadinya. Nah, inovasinya kadinya. Jantan ibu-ibu bisa lebih kreatif di bumi, gitunya. Aya ember yang kosong, terus aya ruangan misalkan, aya ruangan, aya lahan saalit biasa nyimpan ember 2. Jantan di situ estetika terus hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga minimalnya ya. Tapi ketika mau bisnis silakan minimalnya bisa 10 persis. Nah itu Pak Clinton ya dosis oh siap kayak ayeuna ngawal ihlanya si Bapak ilah siap pasar sulit. Nah permasalahan pasar begini, ketika ada bahasa sulit ditaruh deui ku abdi produksi sabaraha sih itu kan ayeuna produksi mau 5 kilo diajarkeun Pak tapi lamun 1 ton insyaallah atau 5 kintal misalkan sekali ambil insyaallah aya naon margina ketika orang panen lele sakintal mungkin pasar lokal Pak bisa diecer atau mungkin ke bakul-bakul pecel lele bisa tapi ketika partai besar bisa mendatangkan bayar pembeli gitu karena mereka biasanya ngambil 5 kintal per sekali ngambil 1 mobilan. Jadi kalau tebih misalkan di Tasik atau di Cilacap ngambil 1 kintal ngisi ongkos. Sebenarnya bukan susah pasar, tetapi kita belum kontinu secara produksi, yang kedua jumlahnya terbatas. Di situ. Dan kita bicara budik damber karena tadi dasarnya hanya untuk untuk kebutuhan keluarga ya di situ sementara. Dan mudah-mudahan di sini ada berapa 100 Bu? Ada 100 ini 100 kakak, 100 anggota. Kalau berarti ada 100 ember misalkan satu per ember. 5 kali 100 sudah 5 kintal Bu. Tapi tujuan dari 100 kakak binaan itu bukan untuk di komersil. Nah, lares. Pemenuhan gizi keluarga. Betul. Untuk pencegahan stunting. Betul sekali. Betul. Tujuannya bukan untuk dijual. Betul. Nah, betul sekali karena memang ke arah sana Bu. Memang ke arah sana dan kalau nggak salah LPM Kabupaten ada informasi bahwa arahnya juga akan ke sana. Jadi pemberdayaan pekarangan, lembaga pemberdayaan masyarakat ini di pembangunan Pak. Oh gitu. Oh gitu. Mudah-mudahan kan kampanye ada hal-hal yang lebih perbaikan dan segala macam. Nah, katanya mas seperti itu. Jadi instruksi dari atasnya juga belum ini ya, belum mungkin kegiatannya gitu. Nah, arahnya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga itu intinya dari proses budik damber ini. Nah, balik lagi ke pasar. Nah, ketika misalkan anggap aja sukses semua Bu, banyak lele. Satu pasar segar seperti itu. Kita kondisi 14.000 sampai 15.000 per kilo. Gitu. Nah, bisa kita ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu sangat kreatif. Bisa diolah. Abon lele. Luar biasa. Abon lele. Atau lele asam. Bisa. Itu jadi nanti setelah memenuhi kebutuhan keluarga
hari unggal poe mah jeung lele asa bosan geus ditanya. Yuk panen deui lele teh. Bosan. Dibagikeun ka tetangga, pas bosaneun tetangga oge. Diolah. Olah bisa lele asap atau abon lele. Gitu. Nanti saya yakin lah kreatif banyak yang Biar tidak bosan berbeda, jadi cara pengolahan yang berbeda-beda nanti. betul. Ada lele asap, ada itu di packing bagus Bu. Atau mungkin lele naon namina teh? Siap. Lele terbang juga bisa. Lele siap goreng teh naon? Aduh singkatanna teh. Lele siap Jadi siap goreng. Jadi si lele itu kita dibersihan, biasa dibersihan, dibumbuan, terus di packing, dibekukeun. Diical per packing gitu. Dia aja per packing teh aya 3 ekor. Terus anu meser teh kan tinggal goreng gitu loh Bu. Terus dibumbuan, terus dibersihan, tinggal goreng. Aduh silap abi naon singkatanana gitu lele siap goreng teh. Eta improvisasi pemasaran. Biasa seperti itu. Gitu Bu. Jadi terus di bumbu koneng naon terus dibumbuan gitu. Kadang aya yang dibarengi sambal gitu. Jadi mohon gitu bisa Bu. Nah, eta improvisasi atau mungkin kreativitas dalam pemasaran ketika di situ volume terbatas. Gitu. Nah, abi ge angkatkeun aya kan 3 ton lele teh. Batu karas. Abi kontak Tasik pangawas sekian. Kontak Cilacap pangawas sekian gitu. Lebih lah. Tapi memang size lele itu berlaku di pasar itu 6, 7, 8. Jadi sak kilo teh 6, 7, 8 antara eta. Ketika di kebanyakan 8. Ketika di atas 9 kali teuing. Ketika di atas 4 ke bawah ageun teuing. Gitu. Tapi ketika bicara abon ikan lele ya ini aduh gitu. Maka ada patarosan kayak gitu kan perkenan kawaler Sidik. mangga. Penempatan Pak tadi belum terjawab. Penempatan budik dambernya di Terik Matahari. Siap, penempatan. Bapak. Nah, penempatan budik damber di nu negrak, negrak beureunya namina, di nu negrak atau di nu hieum gitu nya. Nah, kita bernaon ningali kana sayuran pasti. Ketika sayuran di situ disimpan di dalam ruangan, berarti asalnya kurang maksimal gitu. Otomatis negrak teuing. Henteu. Iuh teuing ge. Henteu. Intina tapi lele nama sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada di dalam ruangan kan lele nama itu masalah. Tapi kita bicara sayuran. Ketika dina hanapeun tangkal kahujanan kalau cainon oh jika eta juga berpengaruh. Panas teuing juga bagus gitu. Cuman pilih panas teuing pilih lah anggar lah. Intinya mah sedang-sedang saja lah. Dinu meujeunna sayuran bisa maksimal tumbuhnya. Dosis. Gitu. Intinya sinar. Siap. Siangnya tidak terlalu nyengat panas. Terus kalau ya itu kalau iuh mulai teuing gitu. Tetap pengaruh sinar matahari karena kita juga budidaya bersamaan dengan sayuran begitu. Mangga itu mangga. Nah, ini biomas. Kita bicara biomas. Biomasa itu jumlah berat ikan dina saemer. Nah, kumaha hoyong terang ieu biomas? Ada sampling. Nah, kurang melak 50 ekor. Anggap eta yang bae. Ditimbang semua. Di sampel. Nah, minimalnya 10%. Syukur-syukur bisa 20%. Berarti umpama 20%, berarti sabaraha? 10 ekor. Ibu newak 10 ekor. Ditimbang hiji-hiji, atanapi ditimbang sadayana 10. Dina timbangan pamitiasa dina timbangan anu aya gram, sanes timbangan eta da pasti gram bunyina. Nah, misalkan anu 10 teh ternyata 1000 gram. Berarti sabaraha Bu? 1 kilo. Oh, iya teh lauk teh 1 kilo 10. Kurang lah 50. Berarti 50 dibagi 10 berarti lauk dina emer teh 5 kilo. Gitu. Nah, terus urang hoyong terang sabaraha masih parabna? Per hari.
Nah, eta anu 5 kilo dikali 3%. Di mana eta 3%? Eta mah tos rumus budidaya ikan. Jadi pembesaran ikan itu dosis pakannya 3%. Upami pembenihan biasanya 5%. Nah, upami tadi saretna 5 kilo dikali 3% berarti sabaraha? Saon setengah tapi sakilo setengah. Saon setengah. Nah, ya kan? Ayeuna 5 kilo dikali 3%, kali 3 kali 5 sabaraha? 15 berarti 150 gram. Saon setengah sehari. Eta mah pemberiannya bisa pada 2 kali mangga, pada 3 kali mangga. Itu pemberian pakan mah. Nah, tadi ya, untuk mengetahui biomas ini sabaraha hari sampelna. Aya anu saminggu sakali, aya anu sampai 2 minggu, tapi di rata-rata di posisi 2 minggu.